Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novarian Danu dengan NIM 250501231306062 dari kelas Oceanografi B. Baik, di sini saya akan membuat video pemaparan hasil resum jurnal yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Baik, mungkin langsung saja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penataan ruang kawasan pantai selatan daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitigasi bencana banjirop di daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk pendahuluannya. Di sini kita ada potensi dan ancaman. Jadi, di pantai selatan daerah Istimewa Yogyakarta itu memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun, ancaman banjir rob berdampak negatif pada ekonomi dan pariwisata. Penataan ruang berbasis mitigasi bencana sangatlah penting untuk dilakukan di daerah ini. Nah, jadi untuk potensi pariwisata yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta itu karena di daerah pesisir DIY ini memang mudah sekali untuk menarik banyak wisatawan. Nah, karena eh, hal tersebut akan menyebabkan pengaruh yang besar terhadap perekonomian lokal. Jadi semisal memang banyak wisatawan yang datang, jelas untuk perekonomian akan ikut naik juga. Kemudian untuk ancaman banjir rob. Nah, banjirop yang terjadi di kawasan daerah istimewa Yogyakarta merusak pemukiman dan fasilitas wisata. Seperti semisal ada warung-warung di pinggir pantai itu akan rusak semisal terjadi banjirop. Nah, hal tersebut akan mengancam keberlanjutan pada sektor pariwisata di kawasan tersebut. Nah, konsep abad Samudra Hindia. Jadi, Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat menggagas mengenai hal ini, yang dimana ia ingin menjadikan pantai selatan sebagai pintu gerbang pariwisata. Nah, ini juga yang akan menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Jadi, menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, daerah Palai Selatan itu akan digunakan sebagai pintu gerbang pariwisata yang utama. Nah, di daerah tersebut akan dilakukan prioritas dalam pengembangan. Jadi di kawasan pesisir selatan itu yang menjadi area yang prioritas untuk dikembangkan lagi. Jadi mungkin dari sektor wisatanya gitu ya. Nah, selain itu di pantai selatan juga merupakan salah satu wilayah yang strategis. Mengapa? Karena daerah pantai selatan itu dilalui oleh Samudra Hindia juga yang merupakan jalur perdagangan dan populasi global. Jadi memang banyak wisatawan-wisatawan yang mungkin datang. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian dari jurnal ini, yang pertama adalah identifikasi bahaya, yakni dengan memetakan dan memodelkan kejadian banjir rob. Kemudian penguatan konsep, yakni menganalisis pengembangan pariwisata. Kemudian penataan ruang dengan menyusun zonasi penataan ruang kawasan pantai. Nah, metode penelitian yang dilakukan yakni menggunakan penginderaan jauh dan juga menggunakan analisis SWOT. Kemudian pendekatan perencanaan sinoptik juga digunakan untuk rekomendasi secara sistematis. Jadi, untuk data penelitian yang diperlukan, yang digunakan, yakni meliputi data dari penginderaan jauh. Nah,
Data yang didapatkan dari citra satelit penginderaan jauh ini, yakni data dampak pesisir akibat dari adanya banjirop. Nah, kemudian ada juga analisis SWOT, yang dimana kita akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kemudian juga peluang, juga ancaman yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita juga melakukan perencanaan secara sinoptik, yang mana kita akan melakukan pendekatan secara rasional juga komprehensif. Nah, kemudian di sini ditunjukkan profil kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuaro. Ini salah satu contoh yang ada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di kawasan ini memiliki tata guna lahan yang beragam, di mana aksesibilitasnya baik, namun fasilitas kurang terawat akibat adanya abrasi dan banjirop. Nah, jadi dapat dilihat di sini, ya memang di kawasan ini memiliki tata guna lahan yang beragam, seperti misalnya di daerah ini yang hijau ini merupakan area perkebunan, kemudian di area yang biru ini, biru muda itu merupakan area tambak, kemudian yang abu-abu ini area PLTP, terus yang sini ada area peternakan, kemudian di sini ada pemukiman, terus di sini ada kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuaro. Nah, untuk yang hijau-hijau ini merupakan area hutan cemara menurut ini ya, legenda di sini. Nah, untuk yang kota-kota kecil ini merupakan eh, kemungkinan warung-warung yang digunakan para warga untuk eh, ya membangun usahanya lah begitu ya. Nah, kemudian dari profil kawasan tersebut, kemudian kita petakan genangan banjir rob. Ya, tadi kan kita udah mencari data penginderaan jauh tadi, yakni mengenai dampaknya terhadap pesisir yang terkena banjirop gitu ya. Jadi dapat dilihat pada proses erosi pantai akan menyebabkan perubahan garis pantai, di mana garis pantai mengalami kemunduran. Jelas sekali. Nah, kemudian perubahan garis pantai telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Tadi terutama di sektor wisata ya. Kemudian garis pantai yang semakin mundur dan mendekati pemukiman warga menyebabkan air laut mengenai pemukiman dan lahan penduduk saat terjadi pasang atau yang lebih dikenal dengan istilah banjir rob. Nah, sebenarnya banjir rob ini merupakan peristiwa yang salah satunya disebabkan oleh tiupan angin yang kencang ataupun karena naiknya ketinggian permukaan laut ya. Jadi karena hal itu kemudian airnya meluap dan menyebabkan erosi di kawasan pesisir. Nah, jadi dapat dilihat di sini. Nah, untuk kawasan yang biru-biru ini merupakan dampak banjir rob yang terjadi di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Pantai Baru dan Pantai Kuaro. Nah, di sini jelas terlihat bahwa area yang biasanya dijadikan warga untuk berusaha, maksudnya di sini ada toko-toko tadi ya, kayak warung-warung gitu, mungkin jual jajanan dan lain-lain, itu terkena dampaknya. Kemudian untuk area hutan cemara juga terkena, ini malah semuanya kena ya. Kemudian area tambak juga terdampak juga. Jadi mungkin ya mungkin rugi ya nggak bisa panen semisal tambak aja juga kena. Nah kemudian kita perlu menganalisis pengembangan di kawasan tersebut. Jadi setelah mengetahui karakteristik kawasan dan ancaman genangan banjirop, maka langkah selanjutnya yakni perlu dilakukan analisis pengembangan kawasan. Analisis pengembangan kawasan ini menggunakan analisis SWOT yang dimana kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan atau strength
kemudian kelemahan, weakness, terus juga ada peluang, opportunity, dan ancaman ataupun threat. Nah, dari jurnal yang eh, kita bahas, didapatkan bahwa strength pada kawasan ini salah satunya atau salah duanya yakni memiliki ciri khas habitat pohon cemara udang di sepanjang pesisir pantai. Seperti yang tadi sudah dilihatkan di grafik ya, ada kawasan pohon-pohon cemara gitu. Kemudian di tempat ini memiliki potensi pariwisata alam atau pantai dan wisata edukasi, yakni ada PLTB tadi ya, pembangkit listrik tenaga bayu di Pantai Baru. Kemudian ada juga eh, tempat ini merupakan salah satu destinasi utama pantai pesisir selatan Kabupaten Bantul. Dan di tempat ini memiliki jaringan aksesibilitas di mana kawasan ini berupa jalan yang menghubungkan antar daya tarik wisata pantai di wilayah pesisir pantai selatan. Kemudian untuk weakness di wilayah ini, khususnya di mana tadi? Aku lupa nama tempatnya. Di Pantai Baru dan Pantai Pantai Kuaru, yakni memiliki kelemahan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah pembangunan di dalam kawasan berjalan secara sporadis tanpa adanya zoning yang jelas. Kemudian pembangunan di dalam kawasan belum sepenuhnya memenuhi aspek mitigasi bencana air, pasang atau abrasi dan banjir rob. Nah, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian habitat hutan cemara udang di Pantai Kuaru masih rendah. Nah, peluang yang kita dapatkan di kawasan Pantai Baru dan Kuaro, yakni di tempat ini memiliki potensi strategis karena tempat ini memiliki posisi di antara deretan destinasi wisata pesisir pantai selatan Kabupaten Bantul dan berada di sisi paling barat yang berdekatan dengan pintu masuk akses utama dari arah barat ataupun Kulon Progo. Nah, kawasan Pantai Kuaru dan Pantai Baru sudah dikenal sebagai destinasi utama pantai pesisir selatan Bantul sejak lama. Jadi memang memiliki potensi yang sangat besar. Nah, untuk ancamannya, di wilayah kawasan Pantai Baru dan Kuaru itu memiliki bencana abrasi dan banjir rob pantai yang sangat tinggi. Jadi memang ancamannya besar sekali. Kemudian untuk distribusi sampah wisatawan sangat tinggi dan kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Nah, peluang usaha tambak udang di sekitar pesisir pantai selatan Bantul telah memengaruhi perubahan ruang kawasan dari kawasan hijau tadi ya, yang hutan cemara udang tadi menjadi kawasan tambak udang. Jadi eh, untuk membuat tambak tadi malah dilakukan penambangan di hutan cemara udang tadi. Jadi ya mengurangi vegetasi yang ada lah. Yang harusnya tadi wilayah vegetasi malah dibuat menjadi tambah mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari analisis SWOT tadi kita dapatkan kita bisa berikan rekomendasi penataan ruang kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuaru ya berdasarkan eh, paparan banjirop tadi sampai mana juga analisis SWOT yang sudah dilakukan tadi. Nah, jadi di grafik yang ini dijelaskan jika zona satu merupakan zona terbatas yang tidak dianjurkan untuk dibangun bangunan permanen dan diarahkan sebagai zona wisata pantai, aktivitas rekreasi dan surfing serta pos tim SAR. Nah, karena zona satu memang sangat berdekatan dengan pantai, jadi memang zona ini merupakan zona yang terbatas. Jadi tidak dianjurkan untuk dibangun bangunan yang permanen. Jadi mungkin semi permanen dan lain-lain. Seperti semisal kita membuat kayak pos tim SAR gitu ya. Jadi untuk zona yang dua
ditetapkan sebagai zona utama wisata dan diarahkan untuk pengembangan zona ekowisata, wisata edukasi, serta area untuk perkemahan dan wisata outbound. Nah, di sini tadi merupakan kalau nggak salah di daerah vegetasi di hutan Cemoro Kandang, ya Cemoro Kandang, Cemoro Udang. Nah, kawasan tersebut memang cocok sekali untuk digunakan sebagai tempat wisata ataupun kawasan outbound karena memang mungkin di sana ada tempat yang agak luas gitu, terus juga mungkin ya lingkungannya mendukung lah. Kemudian di zona 3 kita dapatkan jika di sini ditetapkan sebagai zona penunjang wisata atau zona pengembangan yang diarahkan untuk pengembangan sarana penunjang wisata seperti hotel, penginapan, rumah makan, kafetaria, toko souvenir, gedung informasi atau pengelola wisata, kota wisata, dan area parkir. Peta rekomendasi penataan ruang kawasan ini, kalau menurut saya memang sudah cocok sekali karena terutama di zona 3 ini sudah terbilang cukup jauh dari zona yang terdampak banjirop tadi ya. Jadi bisa dilihat tadi mungkin saya kembaliin lagi ya. Nah, untuk yang terdampak itu sekitar sampai di situ ya. Sekitar di sinilah di bagian yang kuning-kuning ini. Jadi memang di kawasan yang hijau ini sangat aman untuk kita membuat kayak semisal buat perhotelan, terus rumah-rumah makan, terus toko souvenir dan lain-lain. Karena memang cocok. Jadi semisal nanti wisatawan habis dari pantai ataupun habis dari zona 2 di daerah di wilayah outbound, terus sekalian melalui zona 3 untuk membeli oleh-oleh dan lain-lain mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil analisis jurnal ini, untuk kesimpulan utamanya yakni Pantai Baru dan Kuaru berpotensi wisata tinggi dan menjadi pintu ke Samudra India. Ya, mungkin agak rancu tapi jadi menurut saya di Pantai Baru dan Kuaro ini memang memiliki potensi wisata yang tinggi karena tadi mungkin di daerah situ tadi di daerah selatan Bandul ya dan tempatnya memang dekat sekali dengan pintu masuk dari Kulon Progo. Jadi kebanyakan mungkin warga Kulon Progo pada berwisata ke Pantai Baru dan Kuaro. Nah, kemudian visi Abad Samudra India ataupun konsep Abad Samudra India mendukung pengembangan kawasan ini seperti yang digagas oleh Sultan Hamengkubuwono X tadi. Ya, beliau memang mendukung sekali pengembangan sehingga malah diprioritaskan untuk melakukan pengembangan di kawasan Pantai Baru dan Kuaru tadi. Kemudian kawasan rentan banjir rob yang mengenai area wisata. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas dari data penginderaan jauh yang sudah dapat, kemudian kita olah dan kita dapat jika memang kawasan Pantai Baru dan Kuaro itu terdampak oleh banjirop yang ada. Jadi memang rentan sekali. Nah, kemudian direkomendasikan zonasi ruang di mana ada zona 1 yang terbatas, zona 2 zona utama, kemudian ada zona 3 yakni pembangunan. Yang di mana zona 1 itu kalau bisa dihindari untuk dilakukan pembangunan bangunan permanen, mungkin semi permanen seperti pos pengawasan gitulah ya. Kemudian zona 2 ya ini di kawasan utama, mungkin bisa dijadikan tempat outbound. Kemudian untuk zona 3 yakni zona pengembangan, yakni kawasan di mana kita bisa membangun kayak toko souvenir, terus perhotelan dan lain-lain. Karena tempat ini adalah tempat yang paling aman dari banjirop. Nah, kemudian untuk saran, jadi pemerintah perlu strategi untuk mengurangi risiko banjirop. Kemudian untuk zonasi
hasil penelitian dapat dijadikan acuan kebijakan. Kemudian untuk penelitian lanjutan diharapkan menganalisis risiko lebih mendalam dan memberikan strategi yang adaptasi. Jadi dari pemerintah perlu untuk melakukan strategi untuk mengurangi risiko banjirop seperti misalnya dengan meninggikan ataupun membangun seawall di kawasan sekitar kawasan tersebut ataupun kalau enggak ya ditinggiin daratannya. Mungkin seperti itu lah dari saya. Nah, terus zonasi hasil penelitian yang sudah kita dapat tadi mungkin bisa dijadikan acuan kebijakan ke depannya. Kayak semisal tadi kan mungkin bisa dilihat di zona satu masih ada kayak bangunan-bangunan gitu ya. Jadi mungkin bisa diatur ulang. Nah, terus kemudian pada poin 3, nah karena mungkin penelitian yang dilakukan masih belum sempurna juga, jadi mungkin masih diperlukan penelitian lanjutan di mana ya mungkin yang kedepannya penelitian kedepannya dapat menganalisis risiko yang lebih mendalam, juga memberikan strategi yang bisa kita gunakan untuk adaptasi. Kayak semisal memang tidak bisa dilakukan mitigasi, berarti kita memang harus adaptasi. Kayak semisal ya tadi dari zonasi ruang ini tadi, karena semisal memang tidak bisa dilakukan mitigasi dan banjirop memang tetap ada setiap tahunnya. Jadi memang zonasi ruang ini merupakan salah satu solusi yang konkret gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada salah kata maupun perbuatan selama saya melakukan pemaparan dan maaf juga semisal agak pelendak-pelenduk. Nah, jadi mungkin eh, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.